Silakan duduk dengan nyaman. Ya Bu. Oke, perkenalkan saya Ibu Lita. Di sini sebagai konselor yang akan mendampingi kamu pada sesi konseling hari ini. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Bu, perkenalkan saya Ajeng dari Prodi Psikologi semester 8 Bu. Oke, baik Ajeng, senang bisa bertemu dengan kamu. Bagaimana kabarnya hari ini? Jujur kurang baik sih Bu akhir-akhir ini. Kamu sedang merasa tidak baik-baik saja ya? Oke, sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti konseling? Belum Bu, ini pertama kalinya. Oke, ini pertama kalinya ya. Baik, kalau begitu Ibu jelaskan sedikit mengenai sesi konseling hari ini. Jadi di ruangan ini Ajeng bebas untuk bercerita tentang apa saja yang sedang kamu alami belakangan ini tanpa takut merasa dihakimi atau dijudge. Apa yang Ajeng sampaikan juga akan dijaga kerahasiaannya. Jadi dalam sesi ini Ibu hanya akan membantu Ajeng memahami apa yang sedang Ajeng merasakan dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Nah, sesi konseling ini akan berjalan sekitar 45-60 menit. Kalau nanti ada hal yang membuat Ajeng kurang nyaman, mungkin Ajeng boleh menyampaikan. Gitu ya, Ajeng? Baik Bu. Baik, apakah Ajeng sudah siap untuk memulainya? Sudah Bu. Oke, kita akan mulai sesi konseling ini. Silahkan duduk dengan nyaman, cari posisi ternyaman ya. Baik, Ajeng, silakan kamu mulai bercerita mengenai apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan pada akhir-akhir ini. Saya merasa cemas sekali Bu. Ajeng merasa cemas, mungkin boleh ceritakan lebih lanjut? Saya merasa cemas tentang skripsi saya Bu. Jadi kamu merasa cemas terkait skripsi yang sedang kamu kerjakan gitu ya? Ya Bu, apalagi 3 bulan ini jadwal saya sidang skripsi, tapi saya takut gagal dan takut kalau dosen penguji memberi hasil saya Bu. Oke, jadi semakin dekat jadwalnya, kecemasan kamu juga semakin meningkat gitu ya. Lalu Ajeng merasa takut menghadapi kemungkinan gagal atau kritik dari dosen pembimbing. Iya Bu, saya juga khawatir mengecewakan orang lain. Baik, jadi bukan hanya takut dengan kritik atau gagal, kamu juga khawatir mengecewakan orang lain ya? Iya Bu, jujur saya kepikiran kalau tidak cukup pintar dan hasilnya pasti akan jelek. Jadi saya ragu akan presentasi. Itu yang bikin saya jadi panik Bu, takut, terus juga malamnya itu membuat saya malasin buka laptop. Berarti kecemasan itu mempengaruhi aktivitas Ajeng juga ya? Saat pikiran itu muncul, kamu justru menjadi ragu dan cemas akan presentasi nantinya? Iya, saya jadi sering menunda mengerjakan Bu. Padahal saya tahu itu harus segera diselesaikan. Oke, jadi di satu sisi kamu ingin segera menyelesaikan, tapi di sisi lain ada rasa takut yang membuatmu terhambat. Iya Bu, bahkan sampai susah tidur, nggak nafsu makan, terus juga sakit kepala, dan juga itu yang membuat saya nggak semangat ketemu orang lain Bu. Saya capek banget. Ternyata hal itu malah berpengaruh ke aspek fisik juga ya. Ajeng merasa lelah menghadapi tekanan pikiran itu terus menerus. Iya Bu, benar. Oke, dalam kondisi itu bagaimana hubunganmu dengan orang di sekitarmu akhir-akhir ini? Ya kalau dengan orang sekitar saya jadi menjauh dari teman-teman sih Bu. Jarang angkat telepon keluarga dan menghindari dosen pembimbing. Oke. Kalau yang Ibu tangkap, Ajeng merasa tidak nyaman untuk berinteraksi dengan mereka, benar gitu? Iya Bu, saya malu kalau ditanya perkembangan skripsi saya. Oke, baik. Kamu merasa takut dinilai dan malu ketika membahas skripsi ya? Iya Bu. Dari semua yang Ajeng rasakan saat ini, kira-kira apa yang ingin Ajeng rubah? Ya saya ingin kecemasan saya itu segera mereda gitu loh Bu, agar merasa lebih tenang saat menyelesaikan skripsi dan presentasi saat sidang nanti. Saya juga ingin berhubungan baik dengan orang-orang lagi.
Baik, Ajeng ingin kembali merasa tenang dan perlahan kembali ke aktivitas yang dulu dengan baik gitu ya. Iya Bu, seperti itu. Mungkin Pak bersedia untuk kamu membahas lebih lanjut mengenai apa yang menjadi masalahmu saat ini. Iya Bu, saya bersedia. Oke, baik. Mungkin ketika tadi kamu mengatakan kamu akan gagal karena tidak cukup pintar. Ibu ingin memahami lebih dalam sejak kapan pikiran seperti itu muncul. Sejak saya merasa tertinggal dari teman-teman Bu. Oke, baik. Jadi ketika melihat teman yang lebih cepat menyelesaikan skripsinya, kamu merasa kemampuan dirimu itu rendah begitu. Iya Bu, benar seperti itu. Padahal selama kuliah, apakah Ajeng selalu gagal dalam akademik? Tidak juga sih Bu, nilai saya ya cukup baik. Oke, berarti sebenarnya Ajeng memiliki kemampuan. Hanya saja rasa takut dan cemas itu lebih mendominasi cara Ajeng untuk melihat dirinya sendiri gitu. Iya sih Bu, saya memang terlalu fokus pada ketakutan saya. Baik, lalu apa yang membuat kamu bertahan sampai sekarang meskipun mungkin yang sedang Ajeng rasakan ini berat gitu? Jujur ya Bu, saya tuh ingin lulus dan memakan orang tua saya. Baik, bagus Ajeng, itu adalah harapan yang ingin kamu capai begitu ya. Iya Bu, betul. Menurut Ajeng, apa yang paling penting dalam hidupmu saat ini? Saya ingin hidup saya itu punya arah, tujuan yang jelas, dan bisa membahagiakan keluarga Bu. Itu sangat bagus Ajeng, menunjukkan kamu sebenarnya tuh punya makna dalam hidup kamu dan tujuan yang berarti gitu. Iya Bu, tapi kadang saya masih merasa tidak mampu gitu Bu. Oke, wajar kalau kamu masih merasa seperti itu, apalagi ini di tengah tekanan yang berat. Biasanya apa yang kamu lakukan ketika hal itu muncul? Saya cenderung melamun dan sering menghindari mengerjakan skripsi Bu. Jadi rasa takut dan tidak kemampuan itu justru membuat Ajeng semakin menjauh dari hal yang ingin kamu capai gitu. Iya Bu, benar. Terkadang saya tuh melampiaskan dengan membuat journaling dan mendengarkan musik Bu. Oke, kamu melakukan itu apa yang Ajeng rasakan? Saya ya merasa lebih lega sih Bu, dan pikiran saya tidak terlalu penuh. Berarti sebenarnya Ajeng tuh sudah punya cara sendiri untuk membantu merasa lebih tenang ya? Iya Bu, hanya saja akhir-akhir ini saya lupa melakukan itu. Gak ada waktu gitu Bu. Baik Ajeng, Ibu melihat selama ini Ajeng terlalu memusatkan perhatian pada kemungkinan buruk dan penilaian negatif terhadap diri sendiri. Bu, saya terus memikirkan kegagalan. Oke, kalau gitu Ibu ingin bantu Ajeng dengan menggunakan teknik de-reflection, yaitu untuk membantu Ajeng mengalihkan fokus dari ketakutan untuk menuju proses perkembangan dan hal-hal yang nantinya lebih bermakna. Bagaimana? Apakah kamu bersedia? Sedih Bu, saya ingin mencobanya. Oke, baik. Oke, baik Ajeng. Selama ini Ibu melihat kamu terlalu fokus pada rasa takut gagal dan penilaian orang lain. Sampai akhirnya rasa cemas itu muncul dan semakin besar. Gitu. Iya Bu, saya memikirkan seperti itu terus. Baik, bagaimana kalau sekarang kita mencoba fokus pada apa yang sebenarnya ingin kamu capai? Sepertinya saya ingin lebih fokus pada skripsi Bu. Oke, baik Ajeng. Nah, kamu bisa fokus pada apa yang ingin kamu capai, bukan lagi tentang bagaimana orang lain nanti menilai hasil skripsi kamu. Tapi saya belum pernah mencobanya Bu. Tidak apa-apa Ajeng, kita akan mulai mencobanya saat ini juga. Bagaimana? Boleh Bu, tapi bagaimana itu caranya? Begini, selama ini kan pikiran Ajeng dipenuhi oleh rasa takut, sehingga energi kamu habis untuk memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi, benar?
Iya Bu, benar. Saya jadi stuck di situ-situ aja. Nah, sekarang tidak perlu kita bahas apakah pikiran itu benar atau salah. Namun kita akan fokus pada apa yang ingin kamu mulai dari hari ini. Oke, baik Bu. Oke, baik. Lalu apa kira-kira aktivitas yang membuat kamu lebih semangat atau berarti akhir-akhir ini? Saya biasanya mendengarkan musik dan memasak Bu. Saya merasa lebih tenang ketika mendengarkan musik dan saya menjadi lebih bersemangat ketika memasak. Bagus sekali aja, itu adalah kegiatan yang positif ya. Lalu bagaimana jika aktivitas itu Ajeng lakukan sebelum mengerjakan skripsi? Jujur saya belum pernah Bu, tapi sepertinya boleh saya coba Bu. Saya rasa itu membuat saya lebih tenang dan bersemangat. Baik, kalau rasa cemas muncul saat mengerjakan skripsi nanti, bagaimana kamu bisa kembali fokus? Kalau saya biasanya menarik nafas perlahan dulu, kemudian sambil mendengarkan musik, baru mulai mengerjakan sedikit demi sedikit. Itu bisa menenangkan saya Bu. Oke, berarti dengan tindakan kecil itu dan mengerjakannya secara perlahan-lahan bisa membuat kamu merasa lebih tenang, begitu? Iya Bu, benar. Oke, berarti dengan tindakan itu kamu tetap ada usaha untuk mencapai keinginan, tujuan, dan harapan kamu di awal tadi ya? Iya Bu, betul. Saya ingin lulus dan ya tadi saya bisa membawakan kedua orang tua saya. Oke, kalau gitu untuk mencapai tujuan itu, adakah hal-hal kecil yang realistis ingin kamu lakukan setelah sesi konseling ini berakhir? Saya ingin mulai membaca revisi dosen pembimbing Bu. Oke, bagus sekali Ajeng. Itu adalah langkah yang baik ya untuk kamu mulai pada hari ini juga. Jadi kamu fokus bukan menyelesaikan semuanya secara sekaligus dan kamu akan bergerak sedikit demi sedikit. Bagaimana jika kecemasanmu nanti muncul secara tiba-tiba? Saya akan coba arahkan perhatian bukan pada ketakutan gagal Bu, tapi pada langkah kecil yang mendekatkan saya tuh pada tujuan itu. Seperti tadi memperbaiki satu bagian, mungkin nyicil revisi gitu Bu. Oke, jadi daripada terus-menerus memikirkan kemungkinan gagal, kamu dapat memusatkan perhatian kamu pada proses yang bermakna dan tujuan yang ingin dicapai gitu. Ibu, saya akan mencobanya. Oke, ketika nanti rasa takut muncul lagi, ibu ingin aja mencoba mengingat tujuan itu kembali dan fokus pada langkah-langkah yang bisa dilakukan saat ini. Baik Bu, jadi saya akan coba untuk tidak terus fokus pada rasa takutnya. Betul sekali Ajeng, karena semakin rasa takut diperhatikan terus-menerus, ya rasa takut itu akan semakin membesar. Padahal ibu melihat Ajeng ini punya kemampuan, hanya saja selama ini tertutup oleh rasa cemas dan penilaian negatif terhadap diri sendiri. Ya Bu, saya baru sadar selama ini saya terlalu memikirkan ketakutan saya sendiri dan sekarang saya menjadi lebih yakin Bu. Oke, ibu senang mendengarnya. Yang terpenting sekarang tidak perlu langsung sempurna menyelesaikan semuanya gitu ya. Tapi kamu bisa mulai bergerak dan memberikan kesempatan untuk diri kamu berkembang secara perlahan-lahan. Nah, mulai hari ini ketika pikiran negatif itu datang, Ajeng bisa langsung bertanya pada diri sendiri, seperti apa langkah kecil yang bisa saya lakukan sekarang. Baik Bu, saya akan mencobanya. Oke, baik Ajeng. Nggak kerasa ya kita sudah sampai di akhir sesi konseling ini. Nah, sebelum ibu mengakhiri sesi konselingnya, ibu ingin mengetahui kira-kira bagaimana perasaan Ajeng setelah mengikuti sesi konseling. Saya merasa lebih lega Bu. Pikiran saya tidak sepenuh sebelumnya, lebih tenang dan saya merasa punya jalan keluar dari masalah saya. Oke, baik. Syukurlah kalau misalnya Ajeng jadi merasa lebih lega, tenang, dan mungkin bisa menentukan solusi untuk kedepannya ya. Lalu apa yang bisa kamu dapatkan dari sesi konseling ini? Saya sadar kalau selama ini ya saya tuh terlalu fokus tadi dulu pada ketakutan saya sendiri. Padahal yang perlu saya lakukan itu adalah
fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa saya lakukan untuk saya persiapkan. Oke, itu kemajuan yang bagus. Jadi sekarang Ajeng sudah mulai memahami kalau perhatian yang terus menerus pada rasa takut atau cemas itu justru membuat kecemasan itu semakin besar gitu ya. Nah, sedangkan ketika fokus pada proses dan tujuan, Ajeng jadi merasa lebih mampu untuk bergerak ya. Iya betul Bu, seperti itu. Nah, baik Ajeng. Hari ini kan kita sudah membahas bagaimana kecemasan terhadap pengerjaan skripsi itu membuat kamu susah fokus, menunda pekerjaan, bahkan mempengaruhi kesehatan dan hubungan sosial dengan orang-orang sekitar. Lalu juga kemudian Ajeng sudah menyadari bahwa sebenarnya kamu tuh punya kemampuan dan tujuan yang jelas kalau ibu lihatnya. Itu ingin menyelesaikan skripsi dan membanggakan keluarga. Kita juga tadi sudah belajar melalui teknik reflection, yaitu mengalihkan perhatian dari ketakutan menuju tindakan kecil yang lebih bermakna. Mungkin itu sesingkat rangkuman dari ibu, benar begitu? Iya Bu, benar. Saya merasa itu akan menjadi solusi yang bisa saya coba. Oke Ajeng, ibu juga mengapresiasi keberanian Ajeng yang mau terbuka dan berusaha untuk mencari cara untuk menghadapi kecemasan ini. Nah, itu menunjukkan kalau Ajeng itu sebenarnya punya keinginan yang kuat buat berkembang dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Ya, terima kasih Bu, saya jadi lebih percaya diri untuk mulai mengusahakan lagi. Oke, ibu ingin bertanya, kalau dibandingkan dengan saat pertama kali datang tadi, bagaimana perubahan perasaan atau cara pandang Ajeng terhadap masalah yang sedang kamu alami? Jujur saya masih punya rasa takut Bu, tapi tidak sebesar sebelumnya. Saya juga mulai melihat skripsi itu sebagai proses yang perlu dijalani satu demi satu langkah, bukan sesuatu yang harus sempurna sekaligus. Jadi tidak terlalu membebani. Oke, bagus Ajeng, itu perkembangan yang sangat baik ya. Mungkin rasa takut itu akan terus muncul dan secara perlahan-lahan muncul terus, tetapi sekarang Ajeng sudah punya cara yang lebih sehat untuk menyikapinya. Nah, mungkin agar itu bisa dapat Ajeng terapkan terus-menerus, ibu akan memberikan latihan sederhana di rumah, mungkin tugas sederhana gitu. Nanti selama 1 minggu ke depan atau beberapa minggu depan, Ajeng coba untuk mencatat rasa cemas yang muncul. Lalu juga Ajeng menuliskan apa yang kamu pikirkan saat itu dan langkah kecil apa yang akan kamu lakukan untuk menghindari rasa cemas dan tetap bergerak menuju ke tujuan. Nah, catatan itu nanti bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya dan menjadi bahan refleksi atau evaluasi kamu. Bagaimana menurut Ajeng? Apakah masih perlu kita menjadwalkan sesi lanjutan untuk melihat perkembangan dan membahas hasil latihan itu? Ya Bu, baik, saya akan mencobanya. Saya rasa perlu sih Bu, supaya saya bisa terus juga memberitahukan update saya dan mengevaluasi perkembangan saya gitu. Oke, baik. Nanti kita bisa menjadwalkan pertemuan berikutnya mungkin 2 minggu ke depan. Oke, baik. Ibu berharap Ajeng dapat terus mengingat bahwa yang penting itu bukan menghilangkan rasa takut sepenuhnya, tapi juga tetap melangkah meskipun rasa takut itu ada. Jadi kamu harus menerima apa yang sudah ada dalam diri kamu. Terima kasih juga karena kamu sudah bersedia berbagi cerita dengan ibu hari ini. Semoga nanti langkah-langkah kedepannya yang sudah direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Ajeng juga bisa belajar dari pengalaman itu, dan juga jangan lupa jaga kesehatan dan sampai bertemu di sesi selanjutnya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas bantuan Ibu sudah mendengarkan cerita saya dan sampai bisa aku rasa menemukan solusi. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Iya, sama-sama Ajeng. Hati-hati.